0812812878. Silakan kita coba yang pertama dulu ya Ustadz ya, kita langsung terima. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Oke, dengan Ajo ya? Ya. Oke, Ajo di Gadut, silakan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ajo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Nabi Muhammad ini diperjalankan oleh Allah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak mungkin kita tidak percaya. Kalau tidak percaya kita rusaklah iman kita itu. Yeah. Jadi kalau tengah-tengah menerimanya tidak mungkin. Terus yang betul-betul lah semuanya menerima. Jadi yang kedua surat An-Najmi, ya. Laqad ra'i min ayati rabbih kubra. Nabi Muhammad sungguhnya telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Ini masuk surat Al-Najmi ini ayat 18. Ya. Jadi kalau kita tidak percaya, bagaimanakah iman kita itu, Pak De? Kita minta pencerahan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo di Ulu Gadut ya, Perumahan Andalas. Oke, Ustaz mungkin langsung ditanggapi, silakan. Iya. Kalau kita tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, itu bisa terjadi kalau hanya diukur dengan akal kita saja, sekalipun sudah bersekolah tinggi, kalaulah tidak dipahami dengan keimanan. Jadi mau tak mau ya harus percaya. Pertama dia diungkap dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Terus juga diungkap di dalam surat An-Najmi seperti ayat 18 tadi. Nah, apa yang diungkap dalam Al-Quran itu ayat 2 surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang beriman. Nah, apa yang disampaikan dalam Al-Quran mutlak kita yakini, tidak ada keraguan. Soal belum paham itu kan bisa dipelajari, tapi wajib menerima. Karena ayat selanjutnya mengatakan allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang apa ya? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi kalau masalah Isra Mi'raj itu bagi kita gaib, bagi Rasulullah tidak. Bayangkan hanya sekitar 5 jam lebih kurang itu sampai dari titik pertama menuju titik kedua, Masjidil Aqsa, dengan segala kegiatan salat berjamaah. Bayangkan itu, terus naik langit sebelum matahari terbit sudah sampai pula di bumi pada titik pertama tadi. Jadi kalau dibayangkan Isra Mi'raj itu ada 3 titik ya. Titik pertama Masjidil Haram, titik kedua Masjidil Aqsa, titik ketiga Nun jauh di sana. Jadi membentuk sudut segitiga ya. Tapi Rasulullah kan tidak sakit, tidak batuk. Sekiranya ya badannya itu dibungkus dengan muatan besi, besi pun sudah meleleh cair karena gesekan udara begitu jauh. Tapi kan karena Allah yang Maha Kuasa, Nabi sehat walafiat saja. Jadi wajib percaya. Kalau tidak percaya, ya rusaklah iman yang bersangkutan. Ya kalau tidak percaya pada yang gaib ini, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, rasul-rasul ya,
itu kan gaib bagi kita. Sekarang ya Rasul tidak ada lagi. Bahkan kalau hidup di zaman Nabi SAW, para sahabat kan bertemu dengan beliau, tapi kan beriman juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Gaib, tapi diungkap di dalam Al-Quran. Banyak nabi tersebut, mulai dari Nabi Adam, ya harus dipercaya. Jadi begitu, wajib percaya. Nah sudah itu tidak hanya sekedar percaya, harus dapat ilmu. Maka tema ini kita angkat inspirasi dari Isra Mi'raj itu pasti ada. Jadi harus ada kemajuan-kemajuan, ketekunan yang harus kita kembangkan dari makna Isra Mi'raj itu. Ya. Oke, ini memang soal ini ya, kepercayaan terhadap hal-hal gaib gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya dari Ajo tadi, karena memang kita wajib mengimani itu gitu ya Ustaz ya. Itu yang memang kita tekankan dalam pikiran dan hati kita gitu. Tapi sebenarnya secara sains juga kayak kejadian-kejadian riwayat yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW itu sudah dibuktikan juga secara saintis sebenarnya ya Ustadz ya. Ya, sudah dibuktikan setahap demi setahap. Misalnya lahir rekaman, video. Misalnya waktu Nabi ditanya, coba ceritakan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu. Dia bisa menceritakan pintunya sekian-sekian, tonggaknya begini begitu. Nah, bagi orang sudah bilang, ya pas benar. Nah, kenapa bisa begitu? Berarti rekaman akal pikiran Rasulullah begitu kuat, sehingga bagaimana pula lahirlah komputer sekarang, bisa apalagi sekarang, wah apa yang terjadi dalam waktu singkat bisa diungkap. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu jauh lebih canggih. Bayangkan hanya sekitar 5 jam tapi menembus langit sampai ke 7. Sehingga kalau guru didengar ya ceramah, saya sering kali itu waktu usia anak-anak dan remaja, tuangku-tuangku yang dalam ilmunya itu, kalau diceritakan Isra Mi'raj ini dengan sesungguhnya nggak cukup 7 hari 7 malam. Iya, bicara tentang masalah bumi saja sangat panjang, apalagi bicara tentang surga, neraka, sehingga kita memang mendengar ceramah Isra Mi'raj tentu garis-garis besarnya saja. Oke. Itu juga yang mungkin secara saintis, secara terbukti juga sudah ada misalnya mukjizat Rasulullah itu membelah bulan, ada dibuktikan juga ada garis bekas gitu ya Ustadz ya di bulan ya. Oke, kita ke WhatsApp mungkin Ustadz ada. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz di Bu N ya di Padang. Di tempat kami pas Isra Mi'raj ada lagu-lagu qasidah dalam masjid atau rebana. Bolehkah bernyanyi di dalam masjid? Terima kasih katanya. Nah ini memang terjadi perdebatan bernyanyi ya. Saya tentu tidak berfatwa untuk berhati-hati yang kalaupun misalnya dinyanyikan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad, kira-kira gitu ya. Nah, dilakukan mungkin oleh anak-anak yang lugunya mungkin bolehlah. Tapi kalau misalnya gadis remaja, lalu ibu-ibu muda dan kadang-kadang juga ada menimbulkan rasa begini begitu di hati Apalagi kalau sudah menebuh rebana diiringi pula dengan gitar, itu sebaiknya dihindari. Cuman kadang-kadang kita diundang, sudah ada aja acara, itu tidak mungkin dilarang waktu itu. Jadi kalau supaya lebih bebas, boleh saja di aula diadakan, tampilannya diselingi dengan seni, misalnya apakah persembahan lagu tentang Isra Mi'raj. Karena kalau dulu ya artis yang sangat legendaris itu ya, Nur Aisyah Jamil, kalau dia menyanyikan nyanyi Isra Mi'raj, ya terbayang suasana Isra Mi'raj itu. Kalau dia menyanyikan panggilan haji, itu terbayang pula suasana perjalanan haji. Saking menghayati gitu ya. Begitu kalau dia nyanyikan pula 12 Rabiul Awal Maulid Nabi, terbayang pula masa kecil dan seterusnya itu. Jadi boleh disampaikan dengan seni, tapi kalau yang tadi itu seperti kasidah, seperti apa, kadang-kadang tidak bisa
menghindari dari lenggang-lenggok misalnya ya. Iya. Kalau nyanyi itu berbadan diri kaku seperti berbaris kan juga tidak. Mungkin untuk mengurangi sekira usia anak-anak mungkin lebih aman itu ya. Kalau anak-anak memang masih masanya untuk bernyanyi, nari-nari seperti itu ya Ustaz ya, dan mereka juga lebih cepat untuk memahami kalau dengan bernyanyi mungkin ya Ustaz ya, karena itu kesenangan mereka gitu anak-anak ya. Oke. Itu mungkin mudah-mudahan Bu En bisa terjawab tadi ya, karena menurut saya itu untuk berfatwa pun itu mungkin kita tidak sampai ke sana gitu ya Ustaz ya. Baik, selanjutnya kalau ada lagi kita masih akan terima di line telepon 812878 untuk Anda, atau melalui GSM juga boleh, silakan, kita akan terima juga di 08116 66975 melalui WhatsApp juga, silakan. Kita akan membacakan nanti WhatsApp Anda yang masuk. Yang di WhatsApp baru Bu En ya, silakan, kita akan tunggu. Tapi untuk perjalanan Isra Mi'raj ini sendiri Ustaz, karena ada juga perayaannya, ini sudah ditetapkan dalam kalender gitu ya Ustaz ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Kita ke telepon dulu Ustaz. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ian. Iya, Ajo. Ada lagi Ajo, silakan. Yang pertama, Nabi itu dibelah dadanya. Jadi begitu cepatnya kerja malaikat ya. Yang kedua tadi saya sudah gembira, azan subuh sudah merata di semuanya, termasuk di RRI. Terima kasih Ian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di operasi gitu ya Ustaz. Iya. Memang ya. Pokoknya banyak sekali lah masalah itu, melihat pemandangan ini dan itu, memakan daging yang haram, yang busuk dan seterusnya. Jadi tamsilan-tamsilan itu banyak. Masalah Isra Mi'raj ini dulu mungkin tahun 70-an ya dibahas oleh ulama-ulama besar di Mesir. Pertemuannya mingguan, ada bulanan, itu dalam kelompok Nur ala Nur ya, sehingga disusun makalahnya, bacanya sangat bagus. Di antara ulamanya Mutawalli Asy-Sya'rawi. Intinya adalah apa yang diungkap dalam Isra Mi'raj itu bukan dusta, memang dimuat dalam hadis yang sahih. Boleh saja akal pikiran kita bervariasi memahaminya, tapi kalau sudah dengan iman tidak ada ragu, ya terima saja. Nanti pengembangan inspirasi yang diambil dari sana itu ya seperti operasi tadi. Sekarang kan dulu operasi mungkin ya dokter spesialis mungkin masa kerjanya ada setengah jam atau lebih. Tapi sekarang bisa lebih cepat lagi. Bahkan tanpa dijahit kan sudah ada sekarang ya begitu operasi, mungkin ya dilem atau gimana. Tidak lagi seperti katakanlah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi kenapa Rasulullah itu kan tidak ada diberitakan dadanya ada bekas jahit, dia sehat walafiat saja itu. Nah, itu tentu ya operasinya bedah dari Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya, misalnya melalui dokter-dokter tentu berbeda. Tapi inspirasinya ada di sana. Intinya membuang penyakit, mengeluarkan seperti apa dibersihkan dadanya Rasulullah, tentu bagi kita gaib ya. Tapi intinya kita ini dengan istighfar, dengan menonjolkan kerendahan hati, rajin beribadah, insya Allah jiwa kita makin bersih. Oke. Jadi kalau misalnya versi Allah itu ya tubuhnya itu, wujud itu sendiri kan Allah sendiri yang menciptakan. Kalau dia mau operasi tanpa bekas pun itu ya bisa saja mungkin mudah, gitu ya Ustaz. Mudah bagi Allah ya. Dan itu tidak terjangkau di pikiran kita ya Ustaz ya. Di akal pikiran kita tidak terjangkau mungkin kalau misalnya kita dicerna sampai sejauh itu gitu ya Ustaz ya. Baik, ini karena waktu juga yang membatasi ya Ustaz ya. Kita setelah ini ada menyampaikan informasi juga. Closing statement mungkin Ustaz. Baik. Sedikit. Nah, baik Bapak Ibu pendengar semua, Isra Mi'raj ini momennya ya kita gunakan baik-baik di bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut juga bulan haram. Bulan haram itu ada 4, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Di bulan Rajab ini yang
yang sangat populer itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah lakukan kepada hambanya yang sangat agung ini, itu setelah menempuh perjalanan panjang di Mekah. Puncaknya itu adalah puncak di atas segala kesedihan dalam perjuangan, meninggal paman dan istri, terus berlaku senonohnya umat waktu itu dengan sampai tindakan fisik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersilantas angannya orang kafir kepada orang-orang Islam, sehingga untuk makan dan minum pun jadi sulit masa itu. Di boikot apanya itu. Tapi Allah menghibur Rasulullah dengan perjalanan yang begitu dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa ada kendala, terus naik langit. Jadi diperlihatkan bagaimana kebesaran di langit dan suasana di bumi, dan dibekalilah Rasulullah dengan dengan segala muatan ilmu, sehingga Rasulullah untuk melanjutkan perjuangan sebentar lagi ke Madinah yang lebih hebat lagi, Nabi sudah punya bekal. Masalah langit itu sudah dia lihat, masalah surga neraka pun juga sudah, sehingga Nabi berjuang itu dengan sungguh-sungguh. Cuman kadang-kadang bahasa kita, mari kita berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah. Mungkin kalimat bersusah payah ini kita tinggalkanlah. Kalau disebut Nabi bersusah payah, konotasinya seperti Nabi terpaksa berkeluh kesah, padahal tidak tapi menurut saya disebut Nabi bersusah payah, bagusnya ditinggalkan. Dia menjalankan tugas dengan senang hati, penuh ketaatan. Oleh sebab itu mari kita dalami kajian Isra Mi'raj ini, terutama baca ayatnya, baca hadis-hadis tentang itu, dan ikuti kajian-kajian ilmiah dari guru-guru kita melalui langsung ataupun melalui media sosial. Saya kira itu menambah wawasan kita. Bagaimana kedalaman Isra Mi'raj itu belum terjawab di bumi ini, nanti di dunia maksudnya nanti di akhirat akan terjawab tuntas, bisa tanya langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diperjumpakan penduduk surga nanti bersama rasul-rasul yang ada. Mungkin itu mudah-mudahan terwujud. Baik, kita aminkan gitu ya Ustaz mudah-mudahan kita bisa berdialog langsung dengan beliau gitu ya Ustaz Jadi kita bisa tanya apa yang kita penasaran sebagai macamnya. Yang jelas keimanan kita gitu ya Ustaz Itu yang diterangkan bahkan di dalam Al-Qur'an. Baik, pendengar, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz untuk kesempatannya pagi hari ini, sudah memberikan pencerahan untuk kita. Dan untuk yang berpartisipasi juga terima kasih untuk Anda yang mendengar di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi. Baik, setelah ini pendengar kita akan sampaikan untuk Anda nanti informasi di Warta Berita Daerah Pagi, dan untuk Anda tetap bersama kami di sini di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.